Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Daroja. Kali ini saya akan sharing tentang berani membayar harganya. Kemarin kami kedatangan seorang tamu, beliau alumni kelas vibrasi suami saya ya, Arif RH. Dulu dia mengikuti kelas Mas Arif itu katanya itu dengan menyicil ya, biayanya itu menyicil. Ya karena mungkin waktu itu beliau sedang belum ada rezeki untuk membayar secara kontan. Namun beliau merasa mengikuti kelas vibrasi itu kebutuhan, sehingga dia rela untuk menabung gitu ya, menyicil biayanya yang mungkin bagi dia waktu itu terasa besar harga kelasnya gitu. Tetapi dia rela untuk menyicil dengan menabung gitu ya, untuk bisa hadir di kelas suami saya. Dan kemarin saya sangat senang ketika melihat beliau saat ini secara ekonomi ya, secara finansial itu sudah jauh sekali perubahannya. Peningkatannya cukup signifikan ya dari yang pertama kali kami dulu bertemu. Nah ini bukan saya lagi promo kelas suami saya gitu ya, kelas vibrasi bukan, tetapi saya mendapatkan bukti atau fakta langsung gitu ya yang bisa saya ceritakan kepada teman-teman semuanya. Ini adalah sebuah contoh bagaimana seseorang berani membayar harganya ya. Dia ingin meningkatkan kualitas dirinya, ingin meningkatkan kapasitas dirinya, dan beliau berani membayar harganya meskipun saat itu uangnya nggak ada. Nah, kita seringkali mengabaikan hal-hal seperti ini. Kita tidak mempedulikan untuk berani membayar harganya, tetapi kita ingin untuk kehidupan kita lebih baik. Nah, ini yang kontradiktif gitu ya. Kita ingin kehidupan kita lebih baik, tetapi kita tidak berani membayar harganya. Saya ingat ya dulu waktu zaman tahun 2000-an gitu ya, saya masih seorang gadis, itu saya tuh rela mengikuti sebuah seminar ya dengan bekerja serabutan gitu demi mendapatkan uang agar bisa ikut seminar itu. Dan itu saya masih ingat perjuangannya seperti apa, itu saya masih ingat. Memang tidak langsung ya efek yang dirasakan ketika kita belajar atau berani membayar harga. Tetapi kalau yang saya rasakan memang lama. Tapi ada juga yang langsung juga, itu tergantung masing-masing orang, bagaimana kondisi atau kapasitas diri masing-masing gitu ya, dan itu berbeda-beda. Tetapi saya merasakan bahwa yang saya alami saat ini adalah efek panjang dari saya berani membayar harganya di tahun-tahun yang telah lalu gitu. Bagaimana saya memaksakan diri mengikuti seminar meskipun nggak punya uang gitu ya. Bagaimana saya berani membeli buku ya meskipun uangnya pas-pasan gitu, dan bagaimana saya bisa bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang terbuka, maju dan sebagainya. Itu saya rasakan sekali sekarang manfaatnya, meskipun dulu tidak secara langsung saya rasakan. Nah, saya melihat orang-orang yang berhasil ini juga adalah orang-orang yang mereka berani membayar harganya di awal gitu. Tidak harus dengan ikut seminar, ikut workshop, ikut training gitu ya. Bukan, tidak harus dengan itu semua. Tapi apapun yang dia bisa membayar harganya untuk keahlian dia, untuk pergaulan dia, atau barangkali berbagi lebih banyak ya. Itu adalah yang saya lihat itu membuat mereka memiliki keberhasilan saat ini. Contohnya misalnya orang yang berbisnis gitu ya. Mungkin sebelum mereka saat ini berhasil, mereka sudah membayar harga dengan kerugian-kerugian di awal bisnisnya gitu. Nah itu adalah sebuah pembayaran yang tidak murah, tetapi mereka berani untuk membayar harga sebelum saat ini akhirnya mereka berhasil. Nah berani membayar harga ini berkaitan dengan kapasitas otak kita ya, kapasitas proses kita berpikir ya, menganalisa ya, kita meluaskan wawasan, meluaskan cakrawala, itu yang sangat penting sebenarnya. Makanya ada istilahnya yaitu investasi leher ke atas gitu ya. Karena ketika otak kita itu tidak pernah dikembangkan, itu ya kita akan mandek di situ-situ aja gitu. Ada apa dengan investasi leher ke atas?
kenapa begitu penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita? Ya, itu karena yang namanya otak itu memang menjadi penentu bagaimana kualitas kehidupan kita. Ketika kita tidak pernah mengembangkan ya pikiran kita, ya akal kita gitu ya, kita tidak pernah berkreasi dengan akal kita, ya kita tidak akan kemana-mana gitu. Kita hanya akan begitu-begitu saja dari tahun ke tahun, karena kita tidak ada sesuatu yang sudah diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas pikiran kita. Nah, ketika kita berani membayar harga untuk meningkatkan kapasitas otak kita gitu ya, dipakai otaknya, itu akan meningkatkan juga kualitas kehidupan kita. Ya, kita bisa lihat bagaimana Pak Habibie ya, yang almarhum gitu, dengan misalnya para buruh gitu ya. Ya, karena kapasitas otak yang dipakai itu berbeda gitu, sehingga sampai beliau meninggal pun ya, Pak Habibie meninggal, beliau masih memiliki banyak sekali lisensi dari penciptaan atau penemuan-penemuannya. Ya itu karena beliau memakai otaknya, beliau menginvestasikan banyak hal ya untuk meningkatkan kekuatan otaknya gitu. Nah, satu-satunya jalan untuk meningkatkan kualitas akal kita yaitu kita dengan membayarnya dengan ilmu gitu. Kita belajar, kita menyerap pengetahuan, kita menyerap keilmuan, itu satu-satunya cara. Ya, semakin kita bisa meluaskan keilmuan kita ya, cara berpikir kita, menggunakan akal kita, bagaimana kita bisa berkarya, berkreasi gitu ya. Itulah yang akan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jika kita tidak pernah berani membayar harga untuk meningkatkan kualitas kepala kita gitu ya. Ya, kita mesti terima ya kehidupan kita ya akan stagnan, begini-begini saja gitu. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa membayar harga itu harus ikut seminar atau membaca buku atau apa gitu ya? Tidak selalu gitu, bahkan nonton video YouTube yang pembelajaran seperti ini itu adalah sarana untuk membayar harganya. Kan Anda mengeluarkan pulsa ya, menyediakan waktu, meluangkan pikiran gitu ya untuk mendengarkan saya ngomong gitu. Itu adalah investasi gitu. Itu adalah cara Anda membayar harganya. Dan itu mungkin saat ini tidak langsung Anda tidak langsung mendapatkan efeknya gitu ya. Tetapi bisa jadi ini akan menjadi akumulasi di suatu saat kehidupan kita akan menjadi semakin baik. Bukan hanya video-video yang seperti ini ya, video apapun yang itu banyak mengandung ilmu, yang itu banyak mengandung hikmah gitu ya, yang akan menambah kualitas dari pribadi atau akal Anda gitu, itu juga akan meningkatkan kualitas kehidupan. Kan ada orang-orang yang sukanya justru nonton video tapi video yang nggak jelas, itu kan banyak ya. Nah, kita bisa memilih, kita mau membayar harga, membayar waktu ya, membayar dengan biaya itu untuk hal-hal seperti apa. Nah, disitulah kita akan menjadi seperti apa nantinya. Termasuk membeli buku gitu ya, yang kita baca dengan sungguh-sungguh, itu adalah sebuah sarana kita untuk membayar harganya gitu. Meskipun saat ini kita tidak langsung mendapatkan impact dari membaca kita, tapi saya yakin apa yang kita baca, jika ilmu-ilmu itu memang menyerap di dalam diri kita, itu suatu saat itu akan membuat diri kita berubah, memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik. Jadi, sudah siapkah Anda untuk membayar harga demi kehidupan Anda yang lebih baik? Demikian dulu sharing dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.